Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Senang jumpa dengan saudara-saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan membahas pertanyaan dalam buku MTPJ Gemim tanggal 18 sampai tanggal 24 Juni tahun 2023. Apa yang menjadi pertanyaan di sini itu sesungguhnya merupakan upaya untuk menjabarkan isi kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Saudara, ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini dan mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa yang saudara pahami dengan iman timbul dari pendengaran firman menurut Roma 10 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Yang kedua, mengapa mendengar firman itu disebut sebagai tanda ketaatan? Dan yang ketiga, bagaimana kiat mengembangkan pendengaran yang baik pada pemberitaan firman Tuhan Allah. Nah, saudara sekalian, kita langsung saja menjawab 3 pertanyaan ini. Mari kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1, apa yang saudara pahami dengan iman timbul dari pendengaran firman menurut Roma pasal 10 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Saudara, ini adalah pertanyaan yang bagus sekali. Dengan pertanyaan ini kita dituntun untuk mendalami tema khotbah dalam minggu tanggal 18 Juni tahun 2023, di mana tema khotbah di minggu itu adalah iman timbul dari pendengaran firman. Nah, pertanyaan nomor 1 ini sesungguhnya mendorong kita menggali tema iman timbul dari pendengaran firman. Nah, apa yang kita pahami tentang iman? Itu harus jelas dulu. Yang kita pahami selama ini tentang iman itu apa? Yang kedua, dasar kajian kita itu Roma pasal 10 ayat 16 sampai 21. Jadi di sini kita diminta menjelaskan apa pengertian dari iman timbul dari pendengaran firman menurut Roma pasal 10 ayat 16 sampai 21. Kita diminta untuk itu. Jadi skop kita hanya sebatas itu. Menggali teks untuk menjelaskan tema iman timbul dari pendengaran firman. Dalam menjawab pertanyaan ini, langkah yang ditempuh, yang pertama, kita harus paham dulu apa itu iman. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Paulus berbicara tentang iman? Jika Paulus berbicara tentang iman di sini, pasti ada latar belakangnya. Dan itu yang akan kita gali melalui kesempatan ini. Dan yang ketiga, apa yang dimaksud oleh Paulus dengan mengatakan iman timbul dari pendengaran firman. Saudara sekalian, kata iman itu kita temukan di dalam ayat 17 dari kitab Roma pasal 10 ayat 16 sampai 21. Dari ayat 16 sampai ayat yang ke-21, kata iman itu kita temukan di dalam ayat yang ke-17. Nah, agar jelas bagi kita, saya akan bacakan bagi kita semua Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Demikian bunyinya. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu yang dicatat di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 17. Nah, kita harus mendalami apa sesungguhnya iman itu. Apa yang kita baca tadi itu merupakan terjemahan dari Alkitab berbahasa Yunani. Ya, di dalam Alkitab berbahasa Yunani, kata iman dalam bahasa Yunaninya adalah pistis. Diterjemahkan ke bahasa Inggris faith. Artinya kepercayaan, keyakinan, kesetiaan. Jadi jelas bagi kita, di dalam iman itu ada 2 unsur yang melekat kuat, yaitu keyakinan dan kesetiaan. Kalau hanya sebatas keyakinan, tanpa kesetiaan terhadap yang diyakini, itu bukan iman.
Demikian juga kalau setia kemudian tidak meyakini, itu juga bukan iman. Dua unsur ini melekat, meyakini dan setia melaksanakan apa yang kita yakini. Nah, itulah pengertian dari pistis, kepercayaan, keyakinan, dan kesetiaan. Yang kata pistis itu diterjemahkan dalam Alkitab kita berbahasa Indonesia dengan kata iman. Kata pistis dalam bahasa Yunani itu diturunkan atau berakar dari kata peito. Peito artinya kepercayaan atau moral conviction. Moral conviction itu adalah keyakinan moral atau pendirian moral. Jadi kalau seseorang punya keyakinan moral atau pendirian moral, itulah iman. Nah, saudara sekalian, moral dalam bahasa Latin, mores, artinya kesusilaan atau adat istiadat yang baik. Itu tuh moral. Jadi kalau orang punya keyakinan adat istiadat yang baik, itulah iman. Secara harfiah kalau kita menjelaskannya dari kata pistis dalam bahasa Yunaninya. Nah, dalam ayat 17 bacaan kita, iman itu jelas. Kepada siapa? Yaitu kepada Kristus. Kemudian, mengapa Paulus berbicara tentang iman? Kitab Roma itu ditulis oleh Paulus ketika Paulus berada di kota Roma. Dia berada di rumah sahabatnya Gaius. Dalam Roma pasal 16 ayat 23 kita menemukan tentang hal itu. Dia ditulis lewat pembantunya yang bernama Tertius. Dia ditulis lewat juru tulisnya yang bernama Tertius. Hal itu dapat kita lihat di dalam Roma pasal 16 ayat 22. Kitab ini ditulis tahun 57 Masehi. Ketika Paulus merencanakan untuk kembali ke kota Yerusalem, membawa sumbangan dari jemaat-jemaat non-Yahudi kepada orang-orang miskin yang berada di kota Yerusalem. Paulus merencanakan dia akan tiba di kota Yerusalem pada hari Pentakosta. Nah, Paulus berbicara tentang iman karena jemaat di kota Roma ternyata bukanlah jemaat yang didirikan oleh Paulus atau diasuh oleh Paulus. Ketika menulis surat Roma ini, Paulus belum tiba di kota Roma, tetapi dia sudah mendengar ternyata di kota Roma sudah ada jemaat. Pertanyaan kita, jemaat ini dari mana? Siapa yang mendirikan jemaat ini? Tidak ada rasul yang disebutkan mendirikan jemaat ini. Dengan demikian jelas bagi kita bahwa jemaat ini adalah orang-orang yang beriman kepada Kristus setelah mereka mendengar firman Allah. Pertanyaan kita, di mana mereka mendengar firman Allah itu? Masih ingat ketika Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta? Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 disebutkan ada sekitar 3.000 orang yang bertobat dan memberi diri dibaptis. Jadi dari sekian banyak orang yang bertobat itu, ada orang Roma yang juga bertobat. Ada orang Roma yang juga beriman kepada Yesus. Nah, mereka ini setelah mereka mendengar firman yang disampaikan di hari Pentakosta oleh Petrus, mereka kembali ke kota Roma dan hidup dalam iman kepada Kristus. Mereka bersekutu di dalam Kristus. Kemudian mereka lebih diteguhkan lagi ketika Paulus berada di Makedonia. Ketika Paulus berkhotbah di sana, ada beberapa orang Roma yang ada di sana dan mereka dikuatkan, diteguhkan oleh firman yang disampaikan oleh Paulus. Dan karena itu, di saat mereka kembali ke kota Roma, mereka bersekutu di dalam Kristus dan aktif dalam pelayanan terhadap Kristus. Jadi jelas bagi kita, iman timbul dari pendengaran firman. Kalau tidak ada orang Roma di kota Yerusalem yang mendengarkan firman pada hari Pentakosta, tidak mungkin ada jemaat di kota Roma. Kalau tidak ada orang Roma yang mendengar Paulus berkhotbah di Makedonia, tidak mungkin ada jemaat di kota Roma. Jadi jemaat ini ada, iman di dalam tubuh jemaat ini ada
karena mereka mendengarkan firman Tuhan. Jadi iman lahir setelah ada manusia yang berjumpa dengan firman Tuhan, mempercayai firman itu, dan mentaati kebenaran firman Tuhan itu. Itulah sesungguhnya pengertian dari iman timbul dari pendengaran firman. Tanpa firman tidak ada iman. Iman ada karena ada firman. Jadi iman itu lahir setelah manusia mendengarkan firman Allah. Saudara sekalian, demikianlah jawaban atas pertanyaan nomor 1. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2, mengapa mendengar firman disebut sebagai tanda ketaatan? Ini menarik saudara sekalian, mendengar firman disebut sebagai tanda ketaatan. Mengapa? Ketaatan, kalau kita memeriksa kamus bahasa kita, itu adalah kesetiaan terhadap sesuatu hal. Kalau engkau setia pada seseorang, itu namanya ketaatan. Kalau engkau setia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh seseorang, itu namanya ketaatan. Yang menarik di sini, mendengar firman disebut sebagai tanda ketaatan. Tanda ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan kepada Tuhan. Nah, kita harus memahami kalimat ini dengan cermat. Tidak disebut di sini mendengar firman sebagai ketaatan, tetapi tanda ketaatan. Pernah lihat tanda lalu lintas? Kalau panah dalam tanda lalu lintas itu menunjuk ke kiri, kita harus ikut ke kiri. Kalau panahnya menunjuk ke kanan, kita harus ikut ke arah kanan. Jika kita berlawanan arah, kita bisa celaka. Jadi sesungguhnya tanda itu diadakan untuk ditaati. Nah, tanda itu menunjuk pada pesan yang jelas. Tanda lalu lintas berupa panah ke kanan, pesannya jelas. Kendaraan harus berbelok ke kanan. Jika ke kiri, kendaraan itu bisa celaka. Mendengar firman disebut di sini sebagai tanda kesetiaan. Nah, mengapa disebut tanda kesetiaan? Saya menemukan ternyata ada 3 alasannya. Yang pertama, firman itu berasal dari Allah. Mendengar firman itu berarti mentaati Allah, karena firman itu berasal dari Allah. Yang kedua, mendengar firman berarti kita bereaksi, membuka diri kita untuk diisi oleh firman Allah. Yang ketiga, mendengar firman itu berarti kita meluangkan waktu sejenak bersekutu dengan Allah dalam firman-Nya. Itulah sebabnya mendengar firman disebut tanda ketaatan. Saudara sekalian, jawaban atas pertanyaan nomor 2 telah saya berikan, dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 3 dan jawabannya. Untuk pertanyaan nomor 3 bunyinya begini. Bagaimana kiat mengembangkan pendengaran yang baik pada pemberitaan firman Tuhan Allah? Jadi kita dimintakan memberikan kiat atau tips bagaimana mengembangkan pendengaran yang baik pada pemberitaan firman Tuhan. Jadi supaya pendengaran pada firman Tuhan itu lebih berkembang, apa yang harus kita lakukan? Saudara, kiat mengembangkan pendengaran yang baik pada pemberitaan firman Tuhan Allah, saya mencatat ada 4 hal penting. Yang pertama, ambillah waktu untuk bersaat teduh. Saat teduh di dalam rumah, dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan, itu sangat penting. Ambil waktu untuk itu. Waktu bersaat teduh. Yang kedua, undanglah Roh Kudus. Undanglah Roh Kudus untuk menuntun kita dalam hal mendalami kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika kita mendekati firman Tuhan, mau belajar tentang firman Tuhan, jangan ada dalam diri kita kecenderungan untuk mengandalkan akal budi kita. Jangan ada kecenderungan dalam diri kita mengandalkan kekuatan kita. Hikmat Allah itu bersumber dari Allah.
Karena itu ketika kita mau belajar firman Tuhan, milikilah sikap merendahkan diri, dan meminta Roh Kudus menolong kita dalam mendalami kebenaran firman-Nya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sediakan waktu baca firman dan berusaha mengenali suara Tuhan. Kita tidak mungkin mengenali suara Tuhan jika kita tidak akrab dengan Tuhan. Jadi keakraban dengan Tuhan itu sangat penting. Karena itu, setiap hari kita harus meluangkan waktu membaca firman Tuhan. Mengapa? Agar kita dapat mengenali suara Tuhan. Karena kita sudah akrab dengan Tuhan. Yang keempat, ajukan pertanyaan saat mendalami kebenaran firman Tuhan. Ketika kita membaca kitab suci, ajukan pertanyaan atasnya. Dengan mengajukan pertanyaan, kita sedang berinteraksi dengan teks. Dan Tuhan dalam hikmat-Nya akan menuntun kita. Demikian 4 kiat yang dapat kita terapkan untuk mengembangkan pendengaran yang baik pada pemberitaan firman Tuhan Allah. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini. Dalam keterbatasan diri untuk menjelaskan tentang jawaban atas 3 pertanyaan ini, saya meminta kepada kita semua untuk lebih berserah kepada Roh Kudus, meminta hikmat Roh Kudus agar firman-Nya lebih mudah kita pahami dan kita dapat menerjemahkan kebenaran firman itu melalui kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.